Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis rohli sodari wahyasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Yadi Fajri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Pendidikan. Dan saya banggakan dan cintai teman-teman semua yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Reviani, saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan sarjana S1 saya seperti sudah teman-teman lihat di intro video sebelumnya, betul sekali saya sedang menempuh studi saya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tepatnya ada di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus SMA, MAN, SMK, ataupun sederajatnya, boleh nih lanjut perguruan tingginya di kampus hijau tercinta yang ada di Bangka Belitung, yaitu IAIN Sasbabel. Karena sekarang ini IAIN Sasbabel sedang membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun 2023. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silakan cek Instagram IAIN Sasbabel. Dan bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikannya di IAIN Sasbabel, semangat terus dan jangan pantang menyerah. Semoga kita semua dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi kali ini, yaitu tentang terminologi pendidikan dalam Al-Quran. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa belajar dan menjalankan kehidupan di dunia kita dengan baik sebagai bekal menuju kehidupan di akhirat nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kali ini, yaitu terminologi pendidikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 4. Tafsir ayat ini dalam Al-Quran Kemenak tahun 2019, bahwa ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah SAW sebagai seorang yang berakhlak mulia. Jadi Rasulullah ini diberi tugas untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia, dengan tujuan supaya orang yang menganut agama tersebut memiliki akhlak yang baik pula. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaki, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia dari manusia. Riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Jadi ayat ini diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik kepada semuanya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dalam konteks berbuat baik sesama umat Islam, orang lain, bahkan binatang, serta tumbuhan sekalipun. Jadi Rasulullah di sini sebagai panutan ataupun pendidik bagi manusia untuk menyempurnakan akhlaknya dalam menjalankan kehidupan sebagai bekal di kehidupan akhir zaman ini. Jadi hubungan ayat ini dengan terminologi pendidikan adalah tentang adab, atau istilah lain yang sering kita dengar yaitu akhlak yang mulia ataupun budi pekerti yang luhur. Jadi adab yaitu etika atau tata cara yang baik dalam melakukan suatu pekerjaan, baik itu dalam beribadah maupun muamalah. Jadi termnya di sini adalah tentang adab. Nah, orang yang melakukan perbuatan yang baik atau orang yang berakhlak baik
ataupun orang yang mendidik akhlak yang baik itu disebut dengan muadib. Nah, kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Karena pendidik di sini sebagai role model bagi peserta didik. Seperti kata pepatah yang sering kita dengar, yaitu guru itu untuk digugu dan ditiru. Maka dari itu, pendidik itu harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik supaya peserta didik tersebut memiliki akhlak yang baik juga. Nah, akhlak yang baik atau tidaknya dari peserta didik itu tergantung dari pendidiknya. Contoh yang dapat kita berikan kepada peserta didik itu dapat kita berikan dari contoh yang hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena seringkali contoh atau hal-hal kecil itu jarang untuk diajarkan secara langsung ke peserta didiknya. Contoh seperti apa? Contoh seperti membuang sampah yang baik bagaimana, atau bagaimana kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, atau hal-hal yang lebih kecil lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen kita di dalam kelas, yaitu bagaimana etika dalam meludah gitu kan, etika dalam berjabat tangan, ataupun melewati orang yang ramai ataupun orang yang lebih tua. Etika seperti itu penting sekali untuk dicontohkan kepada peserta didik. Karena dari hal-hal kecil tersebut, peserta didik dapat membentuk budi pekertinya atau dapat membentuk akhlaknya yang baik. Kemudian pendidik juga jangan hanya di depan peserta didiknya saja berbuat baik, tetapi di belakangnya tidak. Jadi jangan seperti itu. Dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik. Karena orang yang memiliki akhlak baik, walaupun tidak ditunjukkan, dan itu sudah kelihatan atau muncul auranya bahwa dia itu adalah seorang muadib atau yang berakhlak mulia, begitu. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Selain mengajarkan atau memberi ilmu yang bermanfaat kepada peserta didik, pendidik juga memiliki peran sebagai muadib. Muadib yaitu pengajar yang memiliki peran sebagai pembina adab. Pendidik bertanggung jawab mendidik peserta didik agar memiliki adab yang baik. Sebagai seorang muadib, pendidik haruslah memiliki budi pekerti yang tinggi. Pendidik menjadi teladan dan mengejar siswa dengan kesabaran, cinta, serta perhatian. Seorang pendidik harus mencontohkan perilaku yang bisa diteladani oleh peserta didiknya. Keteladanan yang bisa dilakukan oleh pendidik diantaranya adalah 1. Keteladanan berbuat jujur. 2. Keteladanan menunjukkan kecerdasannya. 3. Keteladanan disiplin. 4. Keteladanan akhlak mulia. Dan yang kelima, keteguhan memegang prinsip. Contoh adab yang dapat diimplementasikan oleh peserta didik dalam proses belajar diantaranya: yang pertama yaitu selalu berdoa sesudah dan sebelum belajar. Yang kedua, menyimak penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Yang keempat, hindari menggunakan barang milik orang lain. Yang kelima, selalu menghormati guru. Dan yang keenam, tidak menyontek saat ujian. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin peserta didik kita memiliki akhlak yang baik, maka dari kitanya terlebih dahulu harus memiliki akhlak yang baik juga. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi secara terminologi, muadib di sini adalah orang yang ditugaskan untuk dapat menciptakan suasana belajar yang mampu menggerakkan peserta didik itu untuk memiliki atau berperilaku dan beradab yang sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Sekian materi dari saya. Semoga ilmu kali ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.